Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 269. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ayah, kamu harus berlutut di hadapan Ariel. Apakah kamu puas? Tanya Petrus. Tentu saja, Zidane berkata dengan percaya diri. Saya sudah tua. Saya tidak peduli tentang apapun sekarang. Saya hanya memiliki wajah yang baik. Anda tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang di luar tentang asosiasi di Bandung. Meskipun saya telah menarik diri dari asosiasi sekarang, tetapi saya juga menerima banyak omelan. Tetapi saya tidak bisa bernapas. Dan saya tidak akan menutup mata saya ketika saya mati. Petrus menghela nafas dalam hatinya. Dia adalah orang yang relatif berbakti. Dan dia sangat peduli dengan perasaan Zidane. Tapi sekarang masalah ini jauh lebih merepotkan daripada yang dibayangkan Zidane. Petrus tidak ingin menyinggung Bimo. Dan dia tidak ingin merobek wajahnya dengan Bimo. Bagaimanapun, dia adalah orang ditakuti di wilayah Bandung. Jika dia benar-benar ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Zidane, ini bisa menjadi hal yang sangat menjengkelkan. Tidak bisakah ada ruang untuk negosiasi? Kata Petrus. Ketika Zidane mendengar kalimat ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dilihat dari sikap Petrus, sepertinya dia ingin membuat masalah menjadi lebih kecil, yang membuat wajah Zidane menunjukkan ekspresi tidak puas. Petrus, apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku masih membutuhkan pendidikanmu? Aku tidak punya pilihan dalam berurusan dengan orang yang tidak berguna seperti itu. Zidane berkata dengan dingin. Ayah, Bimo datang ke perusahaanku hari ini dan bertemu denganku, kata Petrus. Bimo, apa yang ingin dia lakukan? Zidane bertanya dengan cemberut. Seseorang seperti Bimo tidak mau didekati oleh siapapun di mal. Apakah dia datang ke perusahaan untuk mencari cara menghasilkan uang? Dia mengatakan bahwa Ariel adalah bosnya dan ingin kamu berlutut di People Square besok. Jika tidak, dia akan berurusan dengan keluarga kita, kata Petrus. Kalimat ini membuat Zidane berdiri secara emosional. Pergi ke People Square untuk berlutut. Dan berlutut di hadapan Ariel. Bagaimana bisa? Persetan dengan ucapanmu dan minta aku berlutut. Itu tidak mungkin. Tentu saja saya tidak ingin ayah berlutut. Jadi saya bertanya-tanya apakah saya bisa berdiskusi dengannya untuk menyelesaikan masalah ini. Selama Anda tidak menargetkan Ariel, kata Petrus. Semua kata telah diucapkan. Sekarang seluruh kota tahu bahwa Zidane akan berurusan dengan Ariel. Jika ini masalahnya, saya akan menjadi lelucon. Dan bagaimana Ariel bisa menjadi bos Bimo, kata Zidane. Petrus juga tidak percaya. Tapi karena Bimo berkata begitu, itu menunjukkan bahwa dia berdiri kokoh di sisi Ariel dan akan membantu Ariel. Ayah, apa maksudmu merobek wajahmu dengan Bimo? Petrus bertanya. Jadi bagaimana jika saya merobek wajah saya? Apakah saya, Zidane, masih takut padanya? Hanya seorang masyarakat yang gelap. Seberapa mampu, kata Zidane dengan jijik. Melihat sikap keras Zidane, Petrus tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Sayangnya, waktunya terlalu singkat. Besok adalah waktu yang dia buat bersama Ariel. Suatu malam, Petrus bertanya-tanya apakah dia bisa memikirkan solusi untuk masalah ini. Kata Petrus, uangmu semua diberikan oleh saya. Jangan ragu. Apa yang kamu inginkan akan kehilangan muka. Dan seluruh keluarga kita tidak akan bisa mengangkat kepala di Bandung di masa depan. Zidane mengingatkan. Aku mengerti. Petrus meninggalkan rumah dan menuju ke kota. Dalam waktu singkat, Bimo mengunjungi semua anggota asosiasi yang terlibat dalam masalah ini. Dan mereka semua menggunakan metode yang sama sebagai peringatan. Bos Bimo, apakah berguna untuk memperingatkan orang-orang tua itu? Hanya ada beberapa pelayan yang membersihkan modu sebelum pertunjukan dimulai. Rehan bertanya pada Bimo. Orang-orang ini tidak menangis tanpa melihat peti mati. Bagaimana itu bisa berguna? Bimo berkata sambil tersenyum. Jika beberapa kata dapat menakut-nakuti mereka untuk berlutut di People Square,
maka orang-orang ini terlalu lunak. Apakah kamu punya cara lain? Bukankah kamu berjanji pada saudara Aril bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Rehan memandang Bimo dengan bingung. Apakah menurutmu mereka berani mengabaikan kata-kataku? Bimo bertanya. Rehan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dengan status Bimo saat ini, bahkan keluarga Nicholas tidak akan berani mengabaikannya. Apalagi orang lain. Tentu saja tidak. Mereka yang ada di Mal masih sangat takut pada kita, kata Rehan. Karena kamu tahu apa yang harus dikhawatirkan. Aku tidak akan pergi ke mereka. Mereka harus datang kepadaku untuk bernegosiasi, kata Bimo. Rehan tiba-tiba menyadari, Bimo membawa kata-kata semua orang kepadanya. Dan orang-orang itu pasti akan gelisah. Dan akan memanfaatkan waktu ini untuk datang ke Bimo dan meyakinkannya untuk tidak membantu Aril. Bos Bimo masih pintar. Ketika orang-orang ini datang, kita akan dapat menangkap mereka semua sekaligus, kata Rehan. Bimo mengangguk sambil tersenyum. Dan berkata sambil tersenyum, masalah ini bisa diajari. Tapi sayang keberanianmu masih sedikit. Petik 2. Kalimat ini dapat dikatakan sebagai rasa sakit di hati Rehan. Jika dia tidak menunjukkan keraguan-raguan di kasino, dia mungkin duduk di posisi Bimo sekarang. Namun, sudah begitu lama. Dan Rehan lega. Tidak ada banyak perbedaan antara satu orang dan dua orang. Dan itu juga dapat mengurangi banyak masalah. Dengan bulan yang cerah menggantung tinggi, pria dan wanita muda gila yang datang ke klub malam memasuki tempat satu demi satu. Dalam waktu singkat, tempat itu penuh. Sebagai klub malam paling populer di Bandung, kota sihir hampir tidak memiliki saingan. Pada saat ini, ada beberapa orang parubaya berdiri di pintu masuk. Salah satunya adalah Petrus, dan yang lainnya adalah putra dari anggota asosiasi lainnya. Mereka datang ke sini secara kebetulan. Apakah Bimo pergi menemuimu juga? Petrus bertanya pada beberapa orang. Dia meminta ayahku pergi ke People Square besok untuk berlutut. Dan dia juga mengatakan bahwa Aril adalah bosnya. Ini jelas untuk mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Aku tidak berharap Kauri mengabaikan perusahaan. Krisis untuk Aril. Saya bersedia mengeluarkan uang untuk meminta bantuan Bimo. Pria sia-sia seperti Aril benar-benar luar biasa. Sayang sekali keluarga Wijaya begitu lemah. Bagaimana kita bisa menganggapnya serius ketika kita bergabung? Petrus melihat sikap beberapa orang. Dan mereka jelas tidak akan membiarkan ayah mereka berlutut. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang kuat di Bandung. Bagaimana mereka bisa menerima hal semacam ini? Ini adalah kabar baik. Itu lebih baik daripada membayar sendiri. Ayo pergi. Mari kita lihat berapa biaya Rehan. Setelah Petrus selesai berbicara, dia memimpin dalam berjalan menuju venue. Orang-orang ini adalah orang-orang kaya teratas di dunia bisnis Bandung. Orang-orang nyata dari kelas atas. Dan hobi mereka yang biasa adalah di klub pribadi. Lingkungan sangat tidak nyaman. Dan penggemar vulgar di sini benar-benar tidak bisa masuk ke mata mereka. Bos Bimo. Seseorang telah tiba. Rehan berdiri di lantai 2 dan memanggil Bimo di dalam ruangan. Bawa orang itu ke ruangan dan suruh makan sebelum berbicara, kata Bimo sambil tersenyum. Rehan menyeringai. Biasanya dia akan sopan saat bertemu orang-orang ini. Tapi hari ini kesempatan langka untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Begitu, setelah menutup telepon, Rehan berjalan ke lantai pertama dengan beberapa adik laki-laki. Rehan dan Bimo. Biarkan dia keluar dan menemui kami. Petik 2. Aku tidak ingin berada di sini sebentar. Tempat sampah ini. Petik 2. Bos Bimo menunggumu di dalam ruangan. Di mana lingkungannya lebih tenang. Rehan melihat sikap menghina beberapa orang dan tersenyum dingin. Mereka sangat bangga dan sangat puas dengan pengaturan khusus Bimo. Menurut pendapat mereka, Bimo juga takut. Bagaimanapun, mereka mewakili kekuatan absolut dunia bisnis Bandung. Kota ini juga cukup sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Ketika mereka masuk ke ruangan, mereka tidak melihat Bimo. Dan ekspresi di wajah beberapa orang menjadi sangat tidak senang. Rehan, apa maksud Bimo? Bagaimana dengan yang lain? Dia tidak sengaja mengudara, kan? Beberapa bos, mohon sabar. Bos Bimo telah menyiapkan layanan khusus untukmu. Jadi kamu bisa menikmatinya.
kata Rehan sambil tersenyum. Petrus dan yang lainnya memandang rendah penggemar vulgar di sini. Hiburan yang biasa mereka lakukan adalah menjadi model di klub pribadi. Tidak, kami tidak memandang rendah wanita di sini. Apakah kamu benar-benar menganggap kami sebagai orang-orang tingkat rendah di luar? Hal bagus apa yang bisa kamu dapatkan di sini? Rehan mengangkat tangan kanannya. Dan sekelompok pria bergegas. Ada banyak duka di dalam di ruangan. Dan Rehan tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan ke pintu berikutnya. Bos Bimo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rehan bertanya. Telepon mereka dan pergi ke People Square besok untuk berlutut. Jika tidak, siapkan peti mati, kata Bimo. Ya, Rehan mengangguk dan mulai menghubungi satu persatu. Bersambung.